Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang bijaksana, hadirin yang berbahagia, serta generasi muda penerus bangsa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa ada halangan sedikit pun. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Nur Salsabila, delegasi Man Insan Cendekia Sambas, akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Peran Generasi Muda dalam Menyongsong Masa Depan Bangsa. Hadirin yang berbahagia, generasi muda adalah kita, generasi yang berperan sebagai aktor kunci, aktor yang paling berpengaruh dalam menentukan arah perjalanan satu negara, penggerak utama perubahan satu bangsa. Deklarasi Sumpah Pemuda tahun 1928 menjadi bukti nyata bahwa pemuda memiliki peran penting sebagai tonggak utama dalam estafet perjuangan bangsa Indonesia. Seorang bijak pernah berkata, jika baik kondisi generasi muda hari ini, maka akan baik juga perubahan yang dicetuskan, dibawa, dan dihasilkan. Jika tidak baik kondisi generasi muda hari ini, maka buruk pula perubahan yang dibawa dan dilakukan. Artinya, tampilan masa depan bangsa ditentukan oleh bagaimana kondisi dan tampilan generasi muda hari ini. Tidak dipungkiri lagi, generasi muda memang mempunyai andil yang sangat besar dalam menyongsong masa depan bangsa. Anak muda bukanlah beban negara, melainkan tokoh tangan besar dalam menggerakkan nasib bangsa. Tapi sejauh ini, seberapa besar peran anak muda bagi kemajuan Indonesia? Benarkah anak muda sebagai tangan besar satu negara? Atau justru peroboh pondasi yang dibangun pahlawan kita? Hadirin yang berbahagia, generasi muda hari ini adalah tokoh utama dalam fase yang akan terjadi 10 hingga 20 tahun mendatang. Tahukah hadirin, peristiwa apa yang akan terjadi? Pada rentang tahun 2030 hingga 2040 nanti, Indonesia diramalkan akan mengalami bonus demografi, yaitu peningkatan penduduk pada usia produktif yang berkisar antara 16 hingga 65 tahun. Sedangkan banyak generasi muda hari ini yang menyepelekan pendidikan karena tenggelam dalam arus kenyamanan teknologi. Dengan kemudahan yang ditawarkan teknologi, membuat mental generasi muda menjadi mental stroberi yang kaya iptek, kreatif, serta inovatif, namun lemah jika dihadapkan dalam suatu permasalahan. Generasi yang malas berusaha, generasi yang terbuai dengan teknologi. Hal ini menjadi titik permasalahan generasi muda sebagai aktor dalam bonus demografi yang akan terjadi pada rentang tahun 2030 hingga 2040 nanti. Hadirin yang berbahagia, terdapat 3 peran penting yang harus diterapkan pemuda Indonesia dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi bonus demografi di masa mendatang. Yang pertama, menjadi pemuda intelektual, yaitu pemuda yang memiliki kecerdasan memadai untuk berperan di tengah masyarakat, menjadi kaum intelektual dengan pendidikan yang baik, dengan menjadi generasi pemikir kritis, generasi yang tidak menganggap sepele suatu masalah hanya karena teknologi bisa menggenggam segalanya. Kedua, menjadi pemuda kreatif dan inovatif. Di era digital yang kompleks ini, tantangan baru muncul setiap hari. Kemampuan berpikir kreatif serta inovatif adalah kualitas yang tak ternilai harganya. Generasi muda harus mampu menciptakan sekaligus menjadi agen pembaru dalam menghadapi bonus demografi di masa mendatang. Pemuda tidak hanya dituntut untuk memunculkan ide-ide baru, tetapi juga mengembangkan, memperbarui, serta memperbaiki apa yang sudah ada. Dan yang terakhir, menjadi pemuda berdaya saing. Pembentukan karakter sejak dini merupakan unsur penting yang harus ditanamkan agar pemuda Indonesia dapat mengharumkan nama bangsa dengan bersaing di kancah dunia. Hadirin yang berbahagia, serta generasi muda penerus
bangsa. Generasi muda ialah mereka yang kuat, memiliki semangat berusaha, serta mentalitas yang pantang mengeluh. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi tanpa harus tenggelam di dalamnya. Hentikan penyalahgunaan teknologi yang marak sekarang ini. Enyahkan mental strawberry dari identitas generasi muda, tokoh utama di masa bonus demografi. Penerus bangsa bukan hanya mereka yang luas ilmu pengetahuan dan teknologinya, melainkan mereka yang memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sebijak-bijaknya. Indonesia menanti karya-karya terbaik, hasil dari bibit-bibit terbaik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup pidato saya hari ini, mari kita renungkan ungkapan Bapak Teknologi Indonesia, Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Hanya anak bangsa ini yang dapat diandalkan membangun bangsanya. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain untuk membangun bangsa kita. Saya generasi muda, saya penerus bangsa, hidup Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.